Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi perkenalkan saya Sandia Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Indralaya di kelas B. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu kasus hukum di Indonesia yang melibatkan peristiwa terorisme terbesar yang paling mengerikan di Indonesia, yaitu pengeboman Bali di tahun 2022. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mengulas mengenai kejadian ini dengan pendekatan 5W dan 1H, dan juga menganalisis apakah putusan hakim terhadap para pelaku sudah tepat berdasarkan barang bukti dan saksi yang ada di persidangan. Baik, jadi pembahasan ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian tugas yang diberikan oleh Pak Rahman Syafedri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Jadi langsung saja ke pembahasan, apa yang terjadi. Jadi pada tanggal 12 Oktober 2002, itu di dua lokasi utama di Kuta, Bali, yaitu Sari Club dan Pedis Pub, itu terjadi 3 bom besar yang meledak dalam waktu yang sangat singkat, yang mengakibatkan 200 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka. Korbannya mayoritas adalah wisatawan asing, terutama dari Australia. Ledakan pertama itu terjadi di depan Sari Club, diikuti dengan ledakan kedua di Pedis Pub yang menyebabkan kebakaran yang sangat besar. Kemudian disusul oleh ledakan ketiga yang terjadi di kawasan Renon. Beruntung ini tidak menghasilkan korban jiwa. Serangan ini kemudian mengguncang perekonomian Bali dan juga menimbulkan trauma besar bagi masyarakat internasional. Lantas siapa pelakunya? Jadi pelaku utama dari pengeboman ini adalah Amrozi bin Nur Hashim yang dikenal dengan julukan The Smiling Bomber, serta Imam Samudra dan Ali Gufron. Mereka adalah anggota dari kelompok Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan organisasi Al-Qaeda. Selain mereka, terdapat juga tokoh-tokoh lain yang terlibat seperti Ali Imron dan juga Mukti yang menyediakan logistik untuk serangan ini. Nah, semua pelaku itu bertindak untuk mendukung jihad melawan pengaruh Barat di Indonesia. Di mana kejadian ini terjadi? Jadi kejadian ini terjadi di kawasan Kuta, Bali yang dikenal dengan sebagai pusat pariwisata internasional di Indonesia, yaitu Sari Club dan juga Pedis Pub, yang merupakan salah satu tempat paling ramai yang menjadi sasaran utama dalam serangan ini. Ledakan ini terjadi di sekitar kawasan Renon juga dan pasar yang dekat dengan kantor konsulat Amerika Serikat, sehingga ini menambah ketegangan internasional dalam kejadian ini. Kapan ini terjadi? Jadi pengeboman ini terjadi pada 12 Oktober 2002, tepatnya di malam hari. Kejadian ini terjadi saat banyak wisatawan asing sedang menikmati liburan di Bali. Serangan ini juga menjadi salah satu serangan yang terbesar yang terjadi pada abad ke-21 di Indonesia. Mengapa ini kemudian terjadi? Jadi motif dari pengeboman ini sudah sangat jelas, yaitu untuk menyebarkan teror dan mengguncang kestabilan nasional di Indonesia dengan cara menyerang kawasan yang dipenuhi oleh wisatawan asing, terutama yang berasal dari negara-negara barat. Para pelaku yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah ini terinspirasi oleh tujuan ideologis untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Mereka yang menganggap Bali ini sebagai simbol pariwisata global yang didominasi oleh pengaruh barat sebagai sasaran yang tepat untuk mereka. Nah, kelompok ini juga ingin menunjukkan bahwasannya mereka tuh memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan serangan besar yang mengakibatkan melibatkan korban internasional. Nah, Amrozi itu sendiri dikenal dengan pelaku yang tidak menyesal dengan perbuatannya dan menyatakan bahwa serangan ini adalah bagian dari jihad mereka untuk menentang pengaruh asing. Bagaimana kemudian penyelesaian dan penghakiman pelaku? Setelah serangan ini terjadi, pihak berwenang itu kemudian melakukan penyelidikan yang intensif yang melibatkan Densus 88 dan juga kepolisian internasional seperti FBI dan lainnya. Nah, para pelaku ini ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Setelah proses hukum yang panjang yang melibatkan dengan penyelidikan barang bukti, sebagai salah satu barang bukti yang penting adalah pengakuan dari Amrozi itu sendiri, kemudian barang-barang yang ditemukan dalam penyelidikan lainnya termasuk
alat peledak dan juga dokumen yang menunjukkan adanya perencanaan serangan. Kemudian barulah mereka dijatuhi hukuman mati, yaitu Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron pada tanggal 9 November 2028. Ketiganya kemudian dieksekusi di Nusa Kambangan, sebuah pulau penjara yang terkenal di Indonesia. Namun pelaku lain seperti Ali Imron yang dihukum mati seumur hidup, dan juga Mukti yang juga dihukum sebanyak 20 tahun penjara. Selanjutnya adalah apakah putusan hakim sudah tepat sesuai dengan barang bukti dan juga saksi yang ada. Jadi mengingat bahwa Amrozi ini terlibat dalam aksi terorisme yang menewaskan ratusan orang dan juga menyebabkan kerusakan sosial serta psikologis yang mendalam, putusan hukuman mati ini merupakan keputusan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penerapan Undang-Undang Terorisme di Indonesia yang memberi ancaman pidana mati bagi pelaku terorisme dengan dampak besar. Dan ini sesuai juga dengan barang bukti yang ada serta saksi-saksi yang terlibat dalam penangkapan dan penggeledahan. Nah, selain itu karena tindakan Amrozi dan kawan-kawan ini tidak hanya melanggar hukum nasional tapi juga melanggar hukum internasional, ini mengenai hak asasi manusia dan kedamaian global, sehingga hukuman yang diberikan itu juga mempertimbangkan tanggung jawabnya sebagai pelaku terorisme internasional. Secara pribadi mengenai pengadilan dalam kasus ini, saya menilai bahwasanya putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Amrozi ini bisa dikatakan sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga mereka, serta sebagai pesan kepada para pelaku terorisme di Indonesia, mengingat betapa besar dampak mereka dari pengeboman ini terhadap keamanan nasional dan internasional. Hukuman mati ini menjadi salah satu langkah yang patut untuk memberikan efek jera. Jadi begitu saja pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan terdakwa Amrozi bin H. Nur Hasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme yang telah menimbulkan suasana teror, rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahwa benar sebelum ledakan terjadi, posisi saksi sedang berdiri bersama temannya, dan setelah ledakan terjadi saksi sempat terlempar, kemudian langsung jatuh. Dan akibat ledakan tersebut saksi setelah dilaksanakan didapatkan berupa dokumen kartu induk setelah diteliti. Dan saksi menerangkan tidak ingat apakah saksi pernah melakukan pertemuan di sana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi bin H. Nur Hasim dengan pidana mati. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. kena pecahan mobil di tangan, dada, dan mata kiri. Para pengunjung sidang yang terhormat, demikianlah hasil kerja dari Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Kamis 7 Juli 2003. Atas nama keluarga besar Pengadilan Negeri Denpasar, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan turut serta para pengunjung sidang yang terhormat. Saatnya majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, dimohon berdiri.